Halo adik-adik, kita berjumpa kembali dengan Miss Unik dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi pronouns atau kata ganti sebagai kata sifat yang menyatakan milik dan kata ganti yang menyatakan milik. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ketika pronouns atau kata ganti beralih fungsi sebagai kata sifat yang menyatakan milik, kata-kata yang tadi menjadi subjek berfungsi sebagai subjek akan berubah. Mari kita lihat. Kata saya, pihak pertama tunggal saya, I, ketika menjadi kata sifat yang menyatakan milik, maka akan berubah menjadi kata my. Adik-adik lihat di sini terdapat titik-titik, itu maksudnya kata-kata yang berfungsi pada bagian ini harus diikuti oleh kata lain, yaitu diikuti oleh minimal sebuah kata benda. Dia tidak bisa dipakai sendirian saja seperti subjek dan objek tadi. Kata we, ketika dia berfungsi sebagai kata sifat yang menyatakan milik, maka kata we akan berubah menjadi our, diikuti kata yang dibahas. Kata kamu, Anda, kalian, you, akan berubah menjadi your, diikuti benda atau sesuatu yang dibahas. Untuk pihak ketiga tunggal, he, dia laki-laki, akan berubah menjadi his, diikuti sebuah kata lain, kata benda. She berubah menjadi her, it akan berubah menjadi its, diikuti dengan sebuah kata benda. Bentuk jamaknya, kata they, mereka, akan berubah menjadi their, diikuti sebuah kata benda. Mari kita lihat bagaimana menggunakan pronouns atau kata ganti dengan fungsi sebagai kata sifat yang menyatakan milik. Pihak pertama tunggal. Silakan pilih I atau my, diikuti kata house. House itu rumah ya. Yang benar yang mana? I house atau my house? Dan artinya nanti rumahku, rumah saya. Di sini sudah Miss Unik beri tanda silang. Yang benar adalah my house. Nah, kata my ini harus diikuti sebuah kata benda. Di sini kebetulan kata bendanya adalah sebuah bangunan. Jadi tidak boleh mengatakan rumah saya, I house, apalagi house I. Tidak boleh ya. I berubah menjadi my dan diletakkan di depan kata bendanya. My house. Nah, sambil mempraktekkan ini, fungsi yang ketiga, tangan adik-adik tetap membantu menunjuk ke diri sendiri. My house, rumahku, rumah saya. Kemudian untuk mengatakan jamak, our house, rumah kami. Tangan adik-adik tetap menunjuk ke diri sendiri dan ke sebelah kanan atau kiri, seolah-olah ada teman adik-adik. Our house. Pihak kedua. Sekarang kita mau mengatakan rumahmu, rumah Anda ke satu orang. Jarinya tetap menunjuk ke depan sekarang, sambil mengatakan your house. Tidak you house ya, tetapi your house. Kemudian jarinya bergerak ke kiri kanan untuk mengatakan rumah kalian. Orangnya yang di depan seolah-olah lebih dari satu, minimal ada dua. Mengatakan your house, rumah kalian.
pihak ketiga mengatakan rumahnya, nya di sini maksudnya pria, laki-laki. Jadi adik-adik menunjuk agak jauh ke kanan atau ke kiri, bebas. Mengatakan his house, rumahnya, dan nya di sini orangnya laki-laki. Kemudian adik-adik mengatakan rumahnya sambil menunjuk wanita misalnya. Berarti maksudnya rumah wanita itu. Her house. Misalnya menunjuk ke hewan. Kucing. Kucingnya punya rumah-rumahan misal. Its house. Rumahnya. Nah, seperti itu. Jadi dia laki-laki, dia perempuan, dia hewan, ditunjuk dengan satu jari. Jadi maksudnya bagaimana? Kata ganti ini bisa dipelajari dengan bantuan gerakan tubuh kita sendiri, yaitu dibantu dengan gerakan tangan. Walaupun ini fungsinya menyatakan milik, kan tetap saja menunjuk ke saya, kamu, dia, dan mereka. Kita beralih ke yang jamak. Their house, rumah mereka. Nah, kita ibaratkan ada segerombolan orang, atau 2 orang, atau lebih, atau mungkin 2 hewan atau lebih, dan kita ingin mengatakan rumah mereka. Jadi kita tetap bisa membantu sambil mengucapkan their house, rumah mereka. Nah, inilah yang disebut fungsi menyatakan milik. Karena menunjukkan rumah milikku, rumah milikmu. Rumah miliknya, rumah milik kita, rumah milik mereka. Atau lebih singkatnya, lazimnya rumahku, rumah kita, rumah kami, rumahmu, rumah kalian, rumah dia, rumahnya, dan rumah mereka. Jadi kata my, our, your, his, her, their, dan its ini digunakan dengan fungsi sebagai kata sifat yang menyatakan milik, dan pada penggunaannya wajib diikuti oleh sebuah kata benda yang sedang dibahas tersebut. Kita akan membahas fungsi kata ganti yang keempat, yaitu pronoun sebagai kata ganti yang menyatakan milik. Kalau tadi sebagai kata sifat yang menyatakan milik. Kali ini kata ganti yang menyatakan milik. Fungsi pronouns yang keempat adalah sebagai kata ganti yang menyatakan milik. Kalau tadi kita sudah membahas kata sifat yang menyatakan milik, di mana penggunaannya wajib diikuti oleh sebuah kata benda. Untuk fungsi yang keempat ini, kata ganti yang menyatakan milik, penggunaannya tidak perlu diikuti oleh sebuah kata benda seperti fungsi nomor 3. Kata I akan berubah menjadi mine, artinya milik saya. Kata we, pihak pertama jamak, menunjuk ke diri sendiri dan teman di samping kita, akan berubah menjadi ours, ada S-nya, ours. Pihak kedua dari kita menunjuk ke depan kita, you akan berubah menjadi yours, ada S-nya. Dan kata ganti ini nanti memiliki arti milikmu. Begitu juga milik kalian, bahasa Inggrisnya sama, yours. Untuk pihak ketiga tunggal, ketika kita akan mengatakan
miliknya, nya pria, kata he akan menjadi his. Bila si pemiliknya adalah wanita, maka kata she akan berubah menjadi hers. Bagaimana kalau milik hewan atau benda atau tumbuhan? Tidak ada bentuk untuk yang fungsi ini. Hanya dia laki-laki, dia perempuan untuk manusia. Untuk bentuk jamaknya, kata they akan berubah menjadi theirs, ada s-nya, dan artinya adalah milik mereka. Mari kita lihat bagaimana menggunakan pronouns yang berfungsi sebagai kata ganti yang menyatakan milik. Contoh untuk pihak pertama, orangnya tunggal, dan di sini kita ingin mengatakan milikku atau milik saya. Contoh kalimatnya, this is my house. Di sini ada kata my diikuti kata house. Kata my ini adalah pronouns, kata ganti yang fungsinya sebagai kata sifat yang menyatakan milik yang tadi barusan kita bahas di fungsi yang ketiga. Kata my itu harus diikuti dengan sebuah kata benda. Di sini kebetulan benda yang dibahas adalah rumah. Kalimat ini, this is my house, ini adalah rumahku, bisa diganti dengan this house is mine. Rumah ini adalah milikku. Jadi kata house yang tadi letaknya di belakang kata my dipindah ke depan karena kata mine tidak membutuhkan kata benda di belakangnya. Sekali lagi, this is my house. Ini adalah rumahku. Kata house dipindah. This house is mine. Rumah ini adalah milikku. Bisa dipahami ya adik-adik ya. My house berubah menjadi mine. Sekarang beralih ke yang jamak. Kita, kami. Ingin mengatakan milik kita atau milik kami. This is our house. Ini adalah rumah kami. Di sini kata our diikuti kata benda house karena kata our adalah pronouns yang berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat yang menyatakan milik. Bisa dirubah menjadi this house is ours. Rumah ini adalah milik kita, milik kami. This is our house. This house is ours. Ada s, bedanya dengan yang atasnya. Kita beralih ke pihak kedua. Pihak kedua berarti kita bicara pada orang yang di depan kita. Kita ingin mengatakan milikmu dan milik kalian. Sekali lagi dalam bahasa Inggris tidak membedakan kamu itu jumlahnya satu atau lebih, itu tidak dibedakan. Seperti kita ada kamu, ada kalian. Jadi bentuknya hanya satu, yaitu kata you dan perubahannya. Contoh, this is your house. Ini adalah rumahmu. Your diikuti kata benda house. Bisa diganti dengan this house is yours. Rumah ini adalah milikmu. Jadi kata house-nya itu sudah dipindah depan.
Beralih ke pihak ketiga, kita ingin mengatakan miliknya. Lihat, this is his house. Ini adalah rumahnya. Sama dengan this house is his. Sama ya, his tetap menjadi his. This house is his. Rumah ini miliknya. Sekarang wanita, pemiliknya wanita. This is her house. Ini adalah rumahnya. Bisa diganti dengan this house is hers. Rumah ini, kata rumahnya taruh di depan, adalah miliknya. Ada S-nya juga. Sekarang misalnya kita sedang membahas rumah hewan. This is its house. Hanya ini bentuknya. Tidak bisa diganti dengan this house is its, itu tidak ada. Jadi khusus untuk fungsi pronouns, kata ganti yang menyatakan milik, untuk kata dia yang selain manusia, it, itu tidak ada. Oke. Sekarang bentuk jamak dari his, her, dan its tadi, walaupun tidak ada ya di sini bentuknya, bentuk jamaknya begini. This is their house. Ini adalah rumah mereka. Kata their juga wajib diikuti sebuah kata benda, karena their di sini berfungsi sebagai kata sifat yang menyatakan milik. Kalimat yang di bawahnya, this house is theirs. Rumah ini adalah milik mereka. Ada S-nya juga. Nah, bagaimana menghafalkannya? Sama ya, bisa dengan gerakan. This is my house. Ketika mengatakan my, jarinya menunjuk ke diri sendiri. This is our house. This house is mine. Nah, sambil mengatakan mine juga menunjuk ke diri sendiri. This house is ours. Menunjuk ke diri sendiri dan kemudian beralih ke sebelah kita untuk menunjukkan orangnya pihak pertama lebih dari satu. This house is yours. Rumah ini milikmu. Sambil menunjuk ke depan. This house is his. Sambil menunjuk ke satu orang laki-laki. This house is hers. Rumah ini miliknya. Sambil menunjuk ke satu orang wanita, karena milik seorang wanita ini. Kalau ke hewan tidak bisa ya, tidak untuk fungsi yang ini. Kemudian jamak, this house is theirs. Rumah ini milik mereka. Jadi tangan kita menunjuk ke arah agak jauh, seolah-olah ada orang yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, demikian adik-adik, 4 fungsi pronouns di dalam penggunaannya. Slide yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas barusan. Dari pembahasan tentang pihak pertama, kedua, ketiga, dan jumlah orang maupun hewan maupun benda, tempat, tumbuhan, baik tunggal maupun jamak, dipadukan dengan fungsinya sebagai subjek, yaitu di depan kata kerja atau kata kerja bantu, sebagai objek, letaknya di belakang kata kerja, sebagai kata sifat yang menyatakan milik pada penggunaannya diikuti sebuah kata benda, maupun sebagai kata ganti yang menyatakan milik. Maka kata I bisa berubah menjadi me, my, dan mine. Sementara bentuk jamaknya we bisa berubah menjadi us, our, dan ours. Untuk pihak kedua, kata you bisa menjadi your, bisa menjadi yours. Begitu juga bentuk jamaknya. Untuk pihak ketiga,
Kata he, dia laki-laki, bisa berubah menjadi him, bisa berubah menjadi his. She, dia perempuan, bisa berubah menjadi her, bisa berubah menjadi hers. It, dia, tidak untuk manusia, bisa berubah menjadi its. Begitu juga bentuk jamaknya. Kata they bisa berubah menjadi them dan theirs. Nah, demikian adik-adik yang dapat Miss Yunik sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang akan datang. Bye, see you.